Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irsa Rojan Muyasa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Nah, saya dari program studi bimbingan dan konseling akan menjelaskan tentang teori Ivan Pavlov ya. Nah, sebelum mengetahui tentang teori Ivan Pavlov tersebut, mari kita ketahui tentang Ivan Pavlov itu sendiri. Nah, Ivan Pavlov itu adalah seorang ahli filosofi Rusia yang terkenal karena penelitiannya tentang pembiasaan klasik atau classical conditioning. Penemuannya menjelaskan bagaimana respon otomatis dapat diasosiasikan dengan rangsangan baru melalui proses pembelajaran. Nah, apa sih classical conditioning itu? Classical conditioning adalah suatu bentuk pembelajaran yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, di mana sebuah stimulus yang awalnya netral atau yang tidak memicu respon khusus dapat menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami melalui asosiasi berulang. Dalam proses ini, organisme belajar merespons stimulus yang pada awalnya tidak relevan dengan cara yang sama seperti merespons stimulus yang menghasilkan respons alami. Nah, konsep utama dari classical conditioning ini ada 5. Yang pertama, ada unconditioned stimulus atau UCS, yaitu rangsangan alami yang menghasilkan respon otomatis. Yang kedua, ada neutral stimulus atau NS, yaitu rangsangan yang awalnya tidak menghasilkan respon spesifik. Yang ketiga, ada pairing, yaitu NS yang dipasangkan dengan UCS secara berulang kali. Yang keempat, ada conditioned stimulus atau CS, yaitu NS atau neutral stimulus yang berubah menjadi rangsangan yang awalnya tidak menghasilkan respon spesifik menjadi rangsangan yang menghasilkan respon. Dan yang terakhir, ada conditioned response atau CR, yaitu respon yang dipelajari terhadap conditioned stimulus. Nah, Pavlov juga melakukan eksperimen tentang teori tersebut menggunakan anjing. Nah, awalnya Pavlov meneliti anjing untuk mempelajari sistem pencernaannya. Namun, kemudian ia menemukan hal unik bahwa setiap asistennya memasuki ruangan, sang anjing akan mengeluarkan air liur. Guna mengetahui lebih dalam mengenai sistem pencernaan anjing, Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Dalam proses tersebut, mereka juga mengukur seberapa banyak air liur yang diproduksi oleh sang anjing. Bagi Pavlov, air liur merupakan respon alami yang bukan dikendalikan oleh pikiran anjing. Nah, hanya saja tanpa adanya makanan dan bau pun air liur anjing tetap keluar. Ini menyadarkan Pavlov bahwa hal tersebut bukan proses fisiologi sementara. Anjing mengeluarkan air liur ketika seseorang masuk ke ruangan untuk menemuinya, berbeda dengan air liur yang dikeluarkan saat anjing tersebut sedang makan. Karena air liur yang dikeluarkan saat seseorang datang itu merupakan refleks yang terkondisi. Selanjutnya, Pavlov melakukan penelitian lebih lanjut, kemudian dilakukan dengan memakai bunyi sebagai sinyal netral awalnya. Tiap ada bunyi, makanan akan disajikan, lalu produksi air liur anjing dijadikan sebagai ukuran. Selanjutnya, metronom. Metronom itu alat yang menghasilkan bunyi secara netral. Nah, setelah metronom dibunyikan, tanpa menghadirkan makanan, karena terbiasa, kemudian bunyi pun tetap menghasilkan air liur bagi sang anjing. Nah, maka kesimpulannya adalah produksi air liur anjing bisa dikondisikan oleh Pavlov dengan perlakuan yang terkondisi. Maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tidak disajikan. Nah, contoh singkatnya yaitu Pavlov membunyikan lonceng atau neutral stimulus sebelum memberikan makanan atau conditioned stimulus. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing mulai mengeluarkan air liur atau conditioned response hanya dengan mendengar lonceng atau conditioned stimulus tanpa makanan. Nah, lalu yang berikutnya ada penerapan teori Pavlov. Yang pertama ada psikoterapi, yaitu mengatasi fobia atau kecemasan melalui teknik exposure. Yang kedua, ada pembelajaran, yaitu mendorong perilaku tertentu melalui asosiasi positif atau negatif. Yang ketiga, ada iklan, yaitu membuat produk lebih menarik dengan mengasosiasikannya dengan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, ada pendidikan, yaitu mengajarkan kebiasaan baik melalui pembiasaan. Nah, kesimpulannya,
Teori classical conditioning dari Ivan Pavlov memberikan kontribusi besar dalam memahami pembelajaran dan perilaku manusia. Teori ini memiliki aplikasi luas dalam psikolog, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.